Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pekan ini kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran mata kuliah teknik penulisan, walaupun secara online. Materi kita untuk pekan ini sampai beberapa pekan ke depan itu adalah tentang artikel ilmiah populer. Jadi materi ini itu adalah materi inti dari mata kuliah teknik penulisan. Materi artikel ilmiah populer itu dibagi menjadi 6 topik utama. Yang pertama adalah pengantar dan yang kedua adalah tujuan dan audiens dari artikel ilmiah populer. Ini yang akan kita bahas pekan ini. Selanjutnya ada topik mencari dan menuangkan ide. Lalu ada topik tentang struktur artikel. Yang kelima adalah gaya bahasa dan diksi. Dan yang keenam adalah teknik menulis. Ini akan kita selesaikan dalam beberapa pekan ke depan. Nah, di sini kenapa materi ini menjadi materi utama dari mata kuliah teknik penulisan? Karena sebagai calon librarian, salah satu tugas kalian adalah menjembatani penyebaran ilmu dan menjembatani transfer ilmu antara saintis dari berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak hanya dari keilmuan kita sendiri, tapi juga dari berbagai disiplin ilmu dengan khalayak masyarakat yang lebih luas. Disitulah artikel ilmiah populer itu memiliki tempat yang sangat penting dalam eh, pengembangan literasi di masyarakat. Jadi di sini filosofi kita adalah bukan kita harus menguasai seluruh bidang ilmu, berbagai bidang ilmu baru kita bisa menulis, tapi prinsip kita di sini adalah kita learning through writing atau kita belajar melalui aktivitas menulis. Jadi di sini kita melalui proses menulis tentang satu topik yang ingin kita sampaikan, kita sekaligus belajar lebih dalam tentang topik keilmuan yang ingin kita sampaikan atau kita sebarkan ke masyarakat luas. Tuh. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengantar. Sebenarnya artikel ilmiah populer itu apa sih? Artikel ilmiah populer ini menjembatani, jadi dia bukan artikel ilmiah yang murni, tetapi dia juga bukan artikel populer yang murni. Ada penggabungan antara sifat-sifat ilmiah dan sifat-sifat populer di dalam satu artikel. Nah, minggu kemarin sudah ada materi tentang berbagai jenis penulisan atau artikel populer di media massa, dan ini adalah salah satu jenis tulisan yang di jenis-jenis tipe-tipe tulisan atau artikel itu mungkin bisa masuk ke kolom opini, bisa masuk ke kolom apa tajuk gitu ya. Tetapi yang jelas adalah dia memiliki sifat-sifat gabungan antara ilmiah dan populer sekaligus. Jadi tulisan ilmiah yang disajikan di media massa yang tujuannya adalah untuk dikonsumsi pembaca yang sifatnya non-ilmiah. Jadi tulisan ilmiah, tetapi untuk dikonsumsi oleh masyarakat non-akademis atau non-ilmiah alias orang awam gitu ya. Nah, tujuan menulis artikel ilmiah populer ini adalah kita menyampaikan gagasan, pemikiran yang berbasis data atau penelitian atau studi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Karena banyak hasil-hasil penelitian yang penting yang kalau disampaikan dalam bentuk jurnal misalnya atau dalam bentuk buku yang apa seperti buku karya tulis ilmiah gitu ya, itu tidak akan sampai pesan tersebut ke masyarakat umum. Jadi artikel ilmiah populer di media massa ini bisa media cetak maupun media online
itu adalah tujuan utamanya memang untuk menyampaikan ke masyarakat yang lebih luas. Karena ilmu itu ada aspek-aspek ilmu yang penting tidak hanya di kalangan ilmuwan, tetapi juga hasil-hasil temuannya itu penting untuk diketahui dan disadari oleh masyarakat luas dengan berbagai tujuan. Ini ada dua contoh, misalnya artikel yang pertama adalah kesehatan mental di era AI, dampak teknologi terhadap psikologis individu. Jadi di sini ada beberapa bidang keilmuan. Yang pertama teknologi, yang kedua adalah psikologi. Yang ini disampaikan secara ilmiah populer. Artinya di artikel ini akan ada data-data hasil penelitian, tetapi tidak disampaikan dengan bahasa yang susah atau yang rumit atau dengan hasil analisis yang detil gitu ya. Tapi lebih ke hasil-hasilnya, so what-nya atau big picture-nya apa yang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah artikel tentang mikroplastik, wujudnya tak nampak dan dampaknya tak terduga. Dari sini kita lihat bahwa mulai dari judul saja itu tidak seperti judul di paper atau di artikel ilmiah murni atau judul skripsi gitu ya. Mulai dari judul saja artikel ilmiah populer ini sudah harus menarik minat masyarakat dan memantik keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang misalnya mikroplastik itu apa sih? Kita kan taunya misalnya selama ini ya plastik itu kresek atau plastik gula misalnya ya atau plastik kiloan gitu, tetapi ini ada istilah yang namanya mikroplastik. Oh, kenapa disebut mikroplastik? Ternyata karena wujudnya tidak nampak. Lalu apa pentingnya? Oh, ternyata di balik tidak nampaknya itu, walau karena kecil sekali, itu dampaknya bisa jadi sangat besar gitu ya. Nah, ini adalah dua contoh tentang artikel ilmiah populer yang penting untuk disampaikan ke masyarakat luas. Kenapa? Karena dampaknya, misalnya di sini kesehatan mental itu tidak hanya menimpa satu dua individu, tetapi banyak elemen masyarakat, anak muda, orang tua, anak kecil gitu ya, yang terpengaruh oleh AI ini dan dampak-dampak teknologi yang lain. Begitu juga dengan mikroplastik. Keseharian kita yang tidak kita sadari, misalnya dari makanan kemasan atau kopi instan atau kopi yang misalnya kita beli take away gitu ya, itu ternyata bisa jadi dari kemasannya itu mengandung mikroplastik gitu. Jadi eh, kenapa disampaikan untuk masyarakat luas? Karena pasti ada kepentingannya, ada manfaatnya, dan ada upaya pencegahan mudorot yang kita kita usahakan melalui penyampaian hasil-hasil ilmiah itu dalam bentuk artikel ilmiah populer. Oke, selanjutnya ini adalah tabel yang menyimpulkan apa aja sih perbedaan artikel ilmiah populer dengan artikel ilmiah murni yang sifatnya akademik di apa misalnya di institusi-institusi pendidikan maupun institusi-institusi penelitian. Lalu ada artikel yang sifatnya populer umum yang misalnya tidak mengandung hasil-hasil studi atau hasil-hasil penelitian gitu ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 aspek artikel yang membedakan antara artikel ilmiah populer dengan artikel ilmiah akademik maupun artikel populer umum. Yang pertama adalah tujuan penulisan, seperti tadi dijelaskan. Tujuannya itu adalah hasil ilmu pengetahuan atau hasil studi atau hasil penelitian yang disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Sedangkan ilmiah akademik itu menginformasikan hasil penelitian secara mendalam dan metodologis biasanya ya untuk pihak mana? Pihak akademisi. Yang kedua ini artikel populer umum. Artikel populer umum itu tujuan penulisannya bisa kita tebak ya, yaitu menghibur, menginformasikan hal-hal yang sederhana, misalnya umum, atau mengajak kepada opini publik tertentu. Ini adalah genre artikel populer umum.
Yang kedua, audiensnya. Ilmiah populer itu mostly untuk masyarakat umum, tetapi juga dia bisa untuk praktisi dan akademisi non-spesifik. Misalnya, kita di sini adalah akademisi non-spesifik. Misalnya saya dari bidang ilmu arsitektur, saya ingin mengetahui hal-hal tadi tentang ilmu psikologi dalam kaitannya dengan apa? Teknologi, kaitannya dengan psikologi gitu ya. Nah, itu saya akan menjadi pembaca artikel-artikel yang sifatnya ilmiah populer. Untuk artikel ilmiah akademik itu ada akademisi, peneliti, dan mahasiswa biasanya yang terlibat di dalam satu bidang ilmu tertentu, yang mendalami bidang ilmu tertentu, atau kadang juga sifatnya interdisipliner. Eh, Audiens di artikel ilmiah populer itu ada tiga, yaitu masyarakat umum, praktisi, dan akademisi non-spesifik. Untuk masing-masing ketiga audiens ini nanti juga teknik penulisannya agak berbeda. Nah, artikel populer umum itu mostly untuk masyarakat umum. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasanya artikel ilmiah populer itu sifatnya semi formal, komunikatif, dan dia lebih ringan dari artikel akademik murni. Sedangkan kalau artikel ilmiah akademik itu sifatnya sangat formal, objektif dengan menggunakan terminologi-terminologi ilmiah. Di artikel ilmiah populer itu kita juga mungkin akan satu dua menggunakan terminologi ilmiah. Misalnya tadi istilah mikroplastik gitu ya. Tetapi di artikel ini kita tidak boleh terlalu banyak menggunakan terminologi ilmiah dan setiap terminologi ilmiah yang kita gunakan itu kita harus jelaskan dengan cara yang sederhana, maknanya apa atau artinya apa. Nah, sebaliknya artikel populer umum itu sifatnya sangat santai, komunikatif, dan kadang-kadang cenderung subjektif. Yang bahasa-bahasa yang mengandung bias dan subjektif itu sebisa mungkin di artikel ilmiah akademik maupun ilmiah populer itu dihindari. Dari aspek struktur artikel itu ilmiah populer itu strukturnya bebas tetapi tetap sistematis. Artinya nanti ada judul, ada lead, ada isi dan ada kesimpulan. Ini seperti artikel-artikel populer yang berada di media massa. Ada judulnya, ada leadnya, ada isi utamanya dan ada kesimpulannya. Untuk artikel ilmiah akademik itu strukturnya lebih ketat. Biasanya sebagian besar atau ada juga beberapa apa metodologi struktur penulisan yang lain, tapi yang sering kita ketahui adalah IMRAT. Itu artinya adalah Introduction, Method, Result, and Discussion. Selanjutnya untuk artikel populer umum itu bebas dan mengikuti format media yang digunakan. Tetapi juga sebagian besar artikel populer umum juga biasanya memiliki struktur seperti judul, lead, isi, dan kesimpulan. Untuk sumber referensi, artikel ilmiah populer akan menggunakan sumber-sumber ilmiah, tetapi tidak selalu dengan format sitasi yang formal. Sedangkan untuk artikel ilmiah akademik, seperti kalau kita menulis skripsi atau paper, itu kita wajib menggunakan referensi akademik dengan format kutipan yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh institusi atau jurnal yang ingin apa kita masuki untuk tulisan kita. Untuk artikel populer umum itu kita bisa menggunakan referensi berita lain, opini, ataupun pengalaman pribadi. Jadi di artikel ilmiah populer kita akan tetap mencantumkan sumber ilmiah tetapi dengan cara yang tidak terlalu formal. Untuk gaya penyajian ilmiah populer ini bisa menggunakan storytelling, ilustrasi, dan analogi agar tadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Untuk ilmiah akademik itu gaya penyajiannya biasanya berbasis data, analisisnya mendalam, dan ada argumentasi yang berbasis teori.
Populer umum, artikel populer umum biasanya menarik perhatian pembaca dengan gaya persuasif atau mengajak, merangkul gitu ya, atau menghibur. Nah, contoh media publikasinya, artikel ilmiah populer, misalnya ada media The Conversation, Kompas Science, Blog Akademik, atau National Geographic. Kalau jurnal ilmiah akademik itu media ilmiah akademik biasanya buku hasil penelitian, jurnal ilmiah, proceeding conference, atau laporan-laporan hasil penelitian atau riset. Selanjutnya untuk populer umum, contoh media publikasinya adalah majalah, koran, blog, website berita. Tetapi banyak juga website-website berita ini yang dia memiliki kolom untuk artikel ilmiah populer. Tujuan dan audiensnya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ada 3 tujuan utama untuk artikel ilmiah populer. Yang pertama adalah masyarakat umum. Jadi masyarakat umum ini kita menulis artikel ilmiah populer itu adalah tujuannya adalah agar ilmu pengetahuan itu lebih mudah diakses dan dipahami oleh khalayak luas. Lalu ada tujuan meningkatkan literasi sains dan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu, misalnya isu tadi kesehatan mental, isu apa nih, lifestyle, isu makanan misalnya ya. Dan kita biasanya menulis artikel ilmiah populer untuk masyarakat umum ini agar masyarakat itu terinspirasi untuk lebih tertarik pada dunia akademik atau penelitian. Gitu. Untuk tertarik untuk lebih tahu lebih mendalam atau mencari tahu lebih jauh gitu. Selanjutnya ada artikel ilmiah populer tetapi untuk praktisi. Praktisi ini biasanya bekerja di dalam ranah praktis ya, tetapi tetap saja antara dunia akademis dengan dunia praktis itu harus ada jembatannya. Jadi artikel ilmiah populer ini menjembatani antara akademisi dengan praktisi. Nah, artikel ini membantu praktisi mengaplikasikan teori atau temuan penelitian ke dalam dunia kerja. Dan dia juga menjembatani kesenjangan antara penelitian akademik dan penerapannya di industri atau profesi tertentu. Lalu juga eh, tujuan kita menulis artikel ilmiah populer ini bagi para praktisi itu adalah untuk meningkatkan inovasi berbasis riset pada bidang tertentu. Misalnya kedokteran, kesehatan, arsitektur, teknologi. Itu banyak artikel-artikel kita temukan yang menjembatani antara dunia akademisi dengan dunia praktisi. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk akademisi non-spesifik. Jadi akademisi non-spesifik ini, artikel ilmiah populer itu bertujuan mempermudah akademisi dari berbagai bidang ilmu untuk memahami isu di luar keahlian mereka. Jadi misalnya walaupun saya dunianya arsitektur, tapi misalnya kalau di arsitektur itu erat kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya ada kaitannya dengan psikologi, dengan teknologi, dengan sosial, dengan bahasa gitu ya. Maka artikel-artikel ilmiah populer ini mempermudah akademisi dari satu bidang ilmu itu untuk memahami isu di luar keahlian atau di luar bidang ilmu mereka sendiri. Dan ini dapat mendorong kolaborasi lintas disiplin ilmu dengan penyampaian informasi yang lebih komunikatif. Lalu juga untuk memperluas dampak penelitian akademik ke berbagai komunitas ilmiah tanpa harus membaca jurnal yang sangat teknis. Jadi kalau misalnya saya bidang arsitektur, kalau saya harus membaca sendiri atau meriset sendiri hasil-hasil penelitian di bidang psikologi misalnya, tentu saya akan sangat kesulitan kecuali ada dampingan dari kolega-kolega di bidang psikologi. Tapi jika ada artikel-artikel yang sifatnya ilmiah populer, itu tentu saja sangat membantu saya untuk memahami, misalnya ada tidak kemungkinan kolaborasi lintas disiplin ilmu dengan bidang psikologi dari bidang arsitektur. Nah, ini
cara penyesuaiannya bagaimana, terutama di dalam gaya bahasa. Jadi untuk masyarakat umum, kita harus menyederhanakan konsep tanpa menghilangkan esensi ilmiah. Misalnya tadi contohnya adalah eh, mikroplastik gitu ya. Nah, itu istilah itu harus disederhanakan penjelasannya itu tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya apa. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman kalau kita terlalu mereduksi pemaknaannya gitu ya. Dan jangan juga satu artikel itu isinya apa misalnya tentang isinya penuh dengan istilah-istilah ilmiah atau terminologi-terminologi akademis gitu ya. Selanjutnya praktisi. Praktisi itu biasanya lebih tinggi standarnya. Jadi karena mereka sudah punya pengalaman di dalam bidang keilmuan itu secara praktis, maka untuk praktisi itu harus tetap berbasis bukti ilmiah, tetapi ditulis juga dengan bahasa yang lebih praktis dan relate ke aplikasi mereka di dunia kerja gitu. Dan kita menghindari penyampaian informasi yang terlalu teoritis tanpa contoh dari penerapan nyata. Untuk akademisi non-spesifik, nah ini artikel harus tetap mempertahankan kredibilitas akademik meskipun menggunakan bahasa yang lebih ringan dan perlu menemukan keseimbangan antara keakuratan data dan keterbacaan bagi akademisi di bidang lain. Hal ini tentu saja bukan berarti artikel ilmiah populer untuk masyarakat umum tidak bisa dibaca oleh praktisi dan akademisi non spesifik. Tetapi ketika kita menulis satu artikel, kita sudah menentukan dulu tujuan audiens kita itu yang utama siapa. Tentu saja di luar itu, masyarakat yang lain juga tetap bisa membaca artikel kita gitu ya. Misalnya tujuan kita yang utama adalah praktisi karena kita ingin menyampaikan temuan terbaru di bidang akademik yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk para praktisi, maka audiens utama kita tujukan untuk praktisi. Tapi masyarakat umum dan akademisi non-spesifik tentu saja tetap bisa mengambil manfaat dari artikel yang kita tulis. Nah, contohnya ada 3 artikel ini. Misalnya yang pertama panduan praktis untuk menerapkan konsep bangunan hijau di rumah Anda. Ini bisa kita lihat bahwa artikel ini ditujukan yang utama adalah untuk eh, masyarakat luas. Dari penggunaan istilahnya saja, misalnya bangunan hijau atau green building itu kan sebenarnya adalah konsep yang cukup berat ya di arsitektur, tetapi dibahasakan dengan bahasa yang lebih mudah itu supaya bahkan di tingkat rumah tangga pun artikel ini bisa artikel ini bisa dipahami dan bisa dipraktekkan oleh masyarakat. Yang kedua ini untuk praktisi, misalnya pakan ternak ramah lingkungan dari bahan lokal, panduan praktis untuk warga desa. Tentu saja warga desanya adalah warga desa yang memiliki ternak gitu ya, karena mungkin artikel ini juga tidak akan mudah terlalu dipahami oleh masyarakat umum yang tidak berpraktek atau tidak memiliki hewan ternak. Tetapi bukan berarti masyarakat umum tidak boleh membaca artikel ini, gitu. Selanjutnya, ini adalah artikel untuk akademisi non-spesifik, contohnya kampus hijau dan tanggung jawab perguruan tinggi bagi keberlanjutan bumi. Artikel ini apa menyasar audiens masyarakat ilmiah, tapi dari berbagai bidang ilmu yang sama-sama berada di kampus gitu ya, menyadarkan bahwa perguruan tinggi itu juga punya tanggung jawab untuk keberlanjutan bumi ini gitu. Salah satu caranya adalah dengan mewujudkan kampus yang sifatnya kampus hijau gitu. Oke, ini cara menentukan tingkat kedalaman informasi tanpa kehilangan esensi ilmiah. Ini ada trik-triknya masyarakat umum, misalnya gunakan konsep dasar, gunakan ilustrasi, banyak cerita, banyak perumpamaan gitu ya, dan analogi-analogi sederhana. Untuk praktisi, itu fokus pada penerapan ilmu di dunia nyata
akademisi non-spesifik itu bisa lebih dalam daripada artikel populer umum, tetapi tetap menghindari bahasa yang terlalu teknis. Nah, gunakan teknik piramida terbalik. Misalnya ini dari awal ke tengah itu sifatnya seperti piramida terbalik. Sajikan ide utama atau kesimpulan dulu secara ringkas di bagian awal. Bagian tengahnya berikan penjelasan yang lebih dalam dengan data atau bukti ilmiah. Di akhirnya itu tambahkan konteks lebih luas untuk ajakan berpikir. Lalu juga harus sederhana tanpa kehilangan makna. Jadi kita menghindari tadi istilah-istilah teknis akademis yang tidak perlu dan kita harus menjelaskan secara sederhana saat kita harus menggunakan istilah tertentu. Saat istilah-istilah itu tidak bisa kita hindari penggunaannya di dalam artikel kita. Lalu gunakan analogi atau metafora agar konsep-konsep yang sulit itu lebih mudah untuk dipahami. Misalnya ketika kita menjelaskan tentang metabolisme sel gitu ya, mitokondria, itu kita akan mungkin menganalogikan dengan mesin dari satu kendaraan. Yang mitokondria untuk tubuh itu tidak selalu mudah dipahami, tetapi misalnya mesin untuk kendaraan yang bisa dicerap atau dicerna atau dilihat sehari-hari itu mungkin justru konsep yang lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Ganti kalimat panjang dan berbelit dengan versi yang lebih rendah. Ini misalnya dua contoh kalimat nih, yang intinya sama tapi penyampaiannya beda. Fenomena Urban Heat Island. Nah, ini adalah istilah teknis nih, Urban Heat Island atau UHI biasanya kita. Di urban design, di keilmuan urban design atau arsitektur itu kita sangat akrab dengan istilah UHI ini. Terjadi karena peningkatan impermeable surfaces. Impermeable surfaces itu adalah material-material yang tidak mudah menyerap gitu ya, tidak mudah menyerap panas, yang mengurangi evapotranspirasi sehingga suhu perkotaan meningkat secara signifikan. Kalimat ini dengan berbagai istilah akademis ini itu memiliki makna yang sama dengan kota menjadi lebih panas karena banyaknya beton dan aspal yang menyerap panas. Sementara pohon dan tanaman yang bisa menyejukkan udara semakin berkurang. Jadi impermeable surfaces ini contohnya adalah beton dan aspal yang dia bisa menyerap panas, bukan nggak bisa menyerap panas ya, bisa menyerap panas tetapi lambat mengeluarkan panas itu kembali ke ke atmosfer saat malam hari. Sementara pohon dan tanaman itu adalah elemen-elemen yang dia bisa menyejukkan udara dan menurunkan suhu mikro di lingkungan sekitarnya. Ini dua kalimat yang maknanya sama tetapi jauh berbeda cara penyampaiannya. Untuk menentukan tingkat kedalaman informasi tanpa kehilangan esensi, itu kita juga harus prioritaskan informasi yang relevan. Jadi tidak semua hasil analisis itu akan kita sampaikan, tetapi kita fokus hanya pada aspek penelitian yang paling menarik atau berdampak besar bagi audiens. Jangan masukkan semua data atau apa nih menjelaskan semua metode yang digunakan atau yang disampaikan di dalam hasil penelitian itu secara mendalam, tapi kita harus punya kemampuan untuk merangkum temuan utamanya, big picture-nya, so what-nya itu dalam satu kerangka besar yang relevan untuk kita sampaikan. Nah, jika ingin menyertakan detail lebih lanjut, sebaiknya kita sediakan tautan atau referensi tambahan. Bukan semua hasil analisis atau temuan-temuan itu kita sampaikan secara utuh di dalam satu artikel. Nah, caranya adalah ini kita bisa menanyakan kepada diri kita sendiri sebagai penulis, kalau pembaca hanya ingat satu hal dari artikel ini, apa sih yang ingin kita sampaikan gitu? Apa yang paling penting yang kalau hanya itu satu yang diingat, kamu pengen mereka itu ingatnya apa gitu ya.
Lalu gunakan visualisasi data dan contoh nyata. Misalnya infografis ini itu lebih mudah dilihat dan dicerna dibandingkan kita harus menjelaskan dalam kalimat-kalimat yang panjang dalam satu paragraf panjang itu ya. Selanjutnya adalah studi kasus atau kisah nyata itu lebih menarik dibandingkan hanya menjelaskan teori yang abstrak. Jadi kita harus eh, pulang pergi nih antara teori dengan kisah nyata, teori dengan kisah nyata. Jadi kita harus balance antara menyampaikan teori atau hasil penelitian yang penting dengan kisah-kisah nyata yang menjadi ilustrasi dari hasil penelitian tersebut. Nah, ini bayangkan kita sedang menceritakan penelitian kita terhadap orang yang baru kita kenal, bagaimana cara terbaik agar dia paham dengan cepat. Nah, ini untuk penugasannya. Jadi, belum menulis sendiri, tetapi kita pekan ini baru melakukan analisis terhadap artikel-artikel populer ilmiah, khususnya di bidang perpustakaan dan sains informasi. Ini cari 3 artikel populer ilmiah dalam bidang perpustakaan dan sains informasi. Artinya topiknya itu berkaitan dengan topik perpustakaan dan sains informasi dari platform berita online. Detik, Kompas, Jawa Pos, dan lain-lain. Jadi artikelnya genrenya populer ilmiah yang di dalamnya itu mengandung tujuan menjembatani antara bidang keilmuan perpustakaan dan sains informasi ini dengan masyarakat luas, dengan praktisi, dan dengan akademisi non-spesifik. Misalnya dari bidang kalian itu apa aja sih yang menurut kalian penting untuk diketahui masyarakat luas gitu ya. Nah, ini kalian cari 3 artikel, topik-topik apa di dalam bidang perpustakaan dan sains informasi yang penting untuk masyarakat umum, untuk praktisi, dan untuk akademisi selain bidang ilmu perpustakaan dan sains informasi. Capture masing-masing artikel tadi mewakili masing-masing audiens, satu masyarakat umum, satu praktisi, dan satu akademisi non-spesifik. Lalu untuk masing-masing artikel lakukan analisis ini, satu tujuan penulisannya apa? Yang kedua, tingkat kedalaman informasinya bagaimana? Yang ketiga, penggunaan istilah tadi, istilah-istilah penting, konsep-konsep mendasar yang sifatnya akademis itu seperti apa dan dijelaskan dengan cara seperti apa. Yang keempat, visualisasi pendukungnya adakah misalnya ada karikatur atau ada cerita cerita kasus nyata atau ada tadi em, apa infografis gitu ya atau ada sketsa-sketsa. Adakah artikel itu memiliki visualisasi pendukung? Yang kelima tadi contoh-contoh nyata. Jadi contoh-contoh nyatanya yang dijabarkan di dalam artikel itu apa? Yang keenam, kejelasan strukturnya bagaimana? Apakah bisa kalian apa nih? Identifikasi judul, lead, isi, dan kesimpulan? Atau apakah dia menggunakan teknik piramida terbalik atau teknik-teknik yang lain gitu ya? Nah, ini kalian lakukan 6 aspek analisis ini untuk masing-masing satu artikel masyarakat umum, satu artikel praktisi, dan satu artikel akademisi non-spesifik. Ketiganya itu dikumpulkan dalam satu file PDF ke link Google ini nanti saya share di grup. Eh, Paling lambat hari ini juga itu hari Selasa ya. Hari ini juga itu jam 15.00 atau jam 3 sore ya. Jadi kalian punya cukup banyak waktu. Ini sebenarnya bisa kalian selesaikan dalam waktu setengah jam mungkin ya, tidak sampai untuk mencari dan menganalisis artikel ini secara ringkas. Selamat mengerjakan, semoga ilmunya berkah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.